Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan guru kelas kita. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kita kemarin membahas mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia dan juga PPKN, hari ini kita akan belajar muatan IPA, IPS dan SPDP di kelas 4 tema 1 subtema 1. Langsung saja kita masuk ke muatan IPA. Muatan pelajaran IPA di sini kita akan mempelajari mengenai bunyi. Nah, coba sekarang anak-anak semuanya diam sejenak. Apa yang kalian dengar? Tentu sangat banyak hal-hal yang kalian dengar, mulai dari suara burung, suara orang berbicara, suara orang sedang berjalan, berlari, atau suara mesin, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana toh bunyi itu? Nah, sekarang kita akan coba melakukan percobaan. Pertama, potong tali sepanjang kurang lebih 75 cm. Kedua, ikat pegangan sendok pada bagian tengah tali seperti di gambar. 3. Angkat tali dan sendok sehingga posisi menggantung. 4. Tekan kedua ujung tali di dekat kedua telinga. Yang kelima, ayunkan sendok perlahan sehingga ujung sendok menyentuh permukaan meja. Nah, apa yang kalian dengar setelah melakukan percobaan ini? Apakah kalian mendengar sesuatu? Nah, dari percobaan tadi kita tahu bahwa segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, salah satu sumber bunyi itu adalah alat musik. Nah, di sini ada 3 alat musik tradisional Jawa Barat. Nah, di sini ada angklung, suling, dan rebak. Bagaimana cara menghasilkan bunyi pada alat-alat musik tradisional Jawa Barat di bawah ini? Angklung, cara menghasilkan bunyinya digoyangkan atau digetarkan. Suling, cara menghasilkan bunyinya ditiup. Kemudian rebab, cara menghasilkan bunyinya dengan cara digesek. Nah, sekarang tugas anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah gambar. Gambar apakah itu? Nah, coba anak-anak cari tahu. Yang pertama, bagaimana cara membunyikan alat musik ini? Apakah ditiup, ataukah digesek, ataukah digoyangkan, ataukah dipukul, ataukah dipetik? Nah, bagaimana cara membunyikannya? Kemudian yang kedua, apa sumber getaran pada alat musik ini sehingga bisa menghasilkan bunyi? Nah, sumber getarannya pada alat musik gambar di atas ini apa? Silahkan anak-anak cari tahu. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan pelajaran IPS, yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa keragaman Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita wajib mensyukurinya. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Minang. Nah, ini adalah contoh gambar kartun dari
pakaian adat suku Minang dan juga rumah adat dari suku Minang. Nah, di sini ada teks bacaan. Silakan anak-anak baca dan dengarkan apa yang Pak Hamka sampaikan. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talimpong. Talimpong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, itu tadi teks bacaan mengenai suku Minang. Nah, sekarang ayo kita cari tahu. Di sini sudah ada sebuah gambar kartun dari salah satu suku di Indonesia. Nah, di sini anak-anak silakan mencari tahu ini adalah suku mana, kemudian ada di provinsi mana, tarian tradisionalnya apa, alat musik tradisionalnya apa, dan makanan tradisionalnya apa. Silakan anak-anak mengisi kotak-kotak yang ada di bawah gambar tersebut. Ayo kita cari tahu. Selamat mengerjakan. Selanjutnya ayo kita lanjutkan ke muatan pelajaran SBDP. Memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Nah, gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak tari merupakan unsur utama pada tari. Pada gerak tari, pengolahan keindahannya dibagi menjadi gerak stilatif dan distortif. Nah, apa itu gerak stilatif dan distortif? Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah kepada bentuk tari yang indah. Sedangkan gerak distorsif yaitu pengolahan gerak yang telah melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Gerak dasar tari. Jadi gerak dasar tari itu ada 3, gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Kemudian silakan anak-anak bisa melihat video gerak dasar tari Bungo Jumpa dalam posisi berdiri. Nah, silakan anak-anak bisa memperhatikan, mencermati, sehingga anak-anak diharapkan bisa mempraktekkan gerak tari Bungo Jumpa.
Demikian pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.